Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mempelajari materi pembelajaran kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Amanah. Pekan yang ke-1 mata pelajaran fikih kelas 4, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Baik, pelajaran 1, zakat fitrah. Berdasarkan subjudul di atas, maka dari pembelajaran terkait zakat ini, siswa-siswi kelas 4 diharapkan mampu. Siswa dapat memahami pengertian zakat. Siswa dapat mengetahui kadar zakat. Siswa dapat mengetahui tujuan zakat. Siswa dapat mengetahui tata cara membayar zakat fitrah, dan siswa mampu berlatih menjadi seorang amil zakat. Baik, A. Zakat fitrah. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan diberikan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sudah mau sakaratul maut. Jadi siapapun, baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda, ataupun bayi, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Nah, ketentuan zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah yaitu adalah orang yang apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal Ramadan sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Adapun dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi anak-anak, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau zakat tidak dibayarkan, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Serta hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim 1635. Berdasarkan hadis di atas, zakat fitrah merupakan alat pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, kemudian yang harus kita berikan per orang atau per jiwa sebanyak 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg dan hanya diberikan dalam setahun sekali. 2. Waktu pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah boleh langsung kepada mustahik dan boleh juga melalui badan amil zakat. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan atau malam takbiran
sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Apabila zakat fitrah diberikan setelah sholat Idul Fitri, maka namanya sebagai sedekah biasa. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat digolongkan menjadi 8 kelompok, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau para mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini, zakat ya terbagi untuk 8 kelompok atau 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, gharim, amil zakat, fisabilillah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Adapun penjelasan dari 8 kelompok atau 8 asnaf tersebut, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta benda tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, budak atau hamba sahaya adalah orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Untuk sekarang ini perbudakan seperti itu sudah tidak ada di negara kita di Indonesia. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang memiliki hutang yang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. C. Tata cara memberikan zakat fitrah. Sudah dibicarakan di atas masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan dari badan zakat fitrah ini. Kapan harus diberikan dan kepada siapa zakat fitrah itu akan diberikan. Adapun tata cara berzakat adalah yang pertama, kita memilih makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, dan lain-lain yang terbaik, minimal sama dengan yang kita makan setiap harinya. Kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar, tidak terlalu kecil. Kita ambil 3 liter atau lebih. Bila menggunakan timbangan, pastikan timbangannya tepat, tidak berkurang. Kita ambil 2,5 kg beras. Bagi yang mengeluarkan zakat, dianjurkan berdoa dengan niat yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta makanan pokok atau beras kita serahkan langsung kepada yang berhak menerima atau melalui badan amil zakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.